Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada saat pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa dan sekolah. Oke, sebelum kita beraktivitas seperti biasa, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Karena pada saat beraktivitas pun tidak ada yang cedera, buat teman-teman keluarga yang masih pada sakit biar cepat diangkat penyakitnya dan kita selalu disehatkan terus. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita mulai, Pak Teh akan isi daftar hadir dulu ya. Pak Teh akan panggil satu persatu seperti biasa untuk ngecek siapa aja yang tidak hadir pada hari ini. Abian, Alexander Bintang, izin. Al-Fatihara, Alicia Lintang, Rian, Subhan, kalian. Oke, ada beberapa yang izin ya, apa? Ya, sebelum kita masuk ke materi, mau cek sound dulu nih. Semangatnya nih. Masih ingat semangat pagi yang biasa kepala sekolah ucapkan? Gimana? Pagi Jawab ya? biasa, tetap semangat, sama tiga teladan. Kompak. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, sama tiga teladan. Oke. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, minggu lalu kita udah bahas materi pergaulan tidak sehat. Nah, apa yang kalian masih ingat tentang materi pergaulan tidak sehat kemarin? Narkoba. Terus apa lagi? Pernikahan dini, Pak. Apa? Pernikahan dini. Pernikahan dini. Oke. Terus apa lagi? Tawuran. Ketergantungan obat. Ya. Terus apa lagi? Seks bebas. Seks bebas. Ya, nanti korelasinya nanti ke pernikahan ini tuh biasanya ketika sudah melakukan nggak ada kontrol dari rumah, pergaulannya bebas, nanti ada yang narkotika, narkoba, lalu ada yang seks bebas, ujung-ujungnya kabur. Pergaulan tidak sehat, tuh dampak-dampaknya ada pergaulan bebas, ketergantungan obat, terus pasti kalau udah seperti itu otomatis kesehatan kita menurun, ya, badannya kurus, mukanya kucel, nggak semangat, ya itu udah ciri-ciri orang yang gangguan kesehatan. Biasanya kompetensi dasarnya ada dua, ya, biasa. Yang untuk yang pengetahuan, kalian harus bisa memahami konsep pergaulan sehat ya secara utuh dan mampu menemukan jenis aktivitas fisik dan penyakit yang diakibatkan dari kekurangan gerak. Itu untuk kompetensi dasar 3.9-nya. Lalu untuk psikomotoriknya, setelah kalian paham tentang konsep pergaulan sehat, lalu sudah menemukan jenis aktivitas fisik dengan diskusi yang kalian lakukan nanti di kelompok dan menemukan jenis penyakit akibat kekurangan gerak, kalian akan lakukan presentasi, ya, presentasi tentang konsep pergaulan sehat dan jenis aktivitas fisik yang sudah kalian diskusikan dan penyakit yang diakibatkan oleh dari kekurangan gerak. Ini tujuan pembelajarannya nih.
ya, menjelaskan tentang konsep pergaulan sehat, lalu menemukan jenis aktivitas fisik yang berdampak baik terhadap kesehatan dan jenis penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gerak. Lalu yang ketiganya, kalian akan melakukan diskusi nanti setelah pembuatan kelompok. Lalu yang keempatnya, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang pergaulan sehat. Ya, lalu apa sih sehat itu sendiri? Ya udah. Kondisi baik jasmani maupun rohani. Baik secara jasmani dan rohani. Tadi tidak penyakitan. Ya, aja. Ya, jadi sehat menurut Badan Kesehatan Dunia itu nanti kebagi 3, secara fisik, mental, dan sosial. Lalu bugar. Nah, apa yang kalian tahu tentang bugar? Tadi sehat tuh. Nah, sekarang bugar. Apa sih bugar itu? Tadi siapa yang jawab? Talia. Mampu melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, itu bisa sebagian dari pengertian di bugar. Yang lain? Kondisi tubuh kita tidak mengalami kelelahan yang berarti banget ketika melakukan aktivitas. Dan recovery-nya itu cepat. Lalu kalau pergaulan sehat itu sendiri, kalau menurut KBBI, pergaulan adalah, coba Matthew tolong bacain, apa sih pergaulan sehat itu? Pergaulan sehat menurut KBBI adalah pergaulan yang kehidupan menjalin pertemanan di masyarakat. Sedangkan pergaulan sehat berarti bersifat baik untuk badan. Ya. Apa aja sih contohnya pergaulan sehat itu untuk badan kita? Apa aja contohnya? Olahraga, terus gotong royong, sepedahan, bisa maksudnya ntar ke olahraga. Kalau udah berbicara olahraga itu udah pasti umum ya. Jogging itu jenis-jenis olahraga yang simple tuh. Jogging. Atur pola ini aktivitas fisik yang baik buat buat tubuh kita. Tidak hanya olahraga aja ternyata. Ya, kalau olahraga udah pasti tuh. Bermain alat musik pun itu bisa baik untuk badan kita. Ya, tapi yang pasti semuanya itu jangan overtraining. Segala sesuatu yang over itu ujung-ujungnya nggak bagus buat badan kita. Olahraga pun sama. Kalau overtraining, ya yang ada badannya malah rusak. Ya, sama bermain alat musik pun kalau over ya akan rusak juga, apalagi kalau harus sampai begadang. Biasanya kan musik malam-malam tuh ngelakuinnya. Ya. Terus ada membantu orang tua di rumah ya, biasanya weekend, kalau nggak Sabtu, Minggu ya bantu-bantulah orang tua. Gitu. Ya, ini hanya sedikit aja nih, meningkatkan percaya diri. Biasanya orang yang pergaulannya sehat, dia rasa percaya dirinya itu tinggi. Ketika menyampaikan sesuatu pun ya santai aja, pede. Ya. Lalu yang kedua, bahagia atau senang. Nah, udah pasti nih yang pergaulannya sehat, dia bahagia, senang, nggak ada pikiran, jadi nggak ada beban. Ya. Lalu kalau udah senang, bahagia, untuk menentukan masa depan pun mudah, nggak susah. Kalian ketika udah senang, ingin cita-citanya apa, itu nentuinnya mudah, nggak susah. Misalkan apa sih cita-cita kalian habis selesai dari SMA 3 ini? Nih, ya, konsep pergaulan sehat nanti dari aktivitas fisik yang ada, ya dari 5 ini, kalian nanti akan diskusikan
kegiatan olahraga yang baik untuk tubuh kita itu apa, lalu diskusikan penyakit yang timbul akibat dari kekurangan gerak itu apa, dan nanti kalian diskusikan itu, lalu presentasikan. Nanti akan buat kelompok, ya. Ini untuk latihan soalnya nanti ya, habis dari lapangan kita akan latihan soal. Ya, ini untuk tugas kelompoknya kita akan praktekkan di lapangan, ya. Kita akan diskusi. Nanti masing-masing kelompok itu 6 sampai 7 orang. Karena kan nanti ada yang izin ya, ada yang tugas, ada yang keluar. 6 sampai 7 orang setiap kelompoknya. Ya, nanti kalian diskusikan tentang yang tadi ya, aktivitas fisik. Ya, ada yang kebagian olahraga, ada yang bagian alat musik, terus membantu orang tua di rumah, ekstrakurikuler, kerja bakti. Kalian diskusikan, lalu cari kalian analisis penyakit yang berakibat kekurangan gerak. Ya, lalu nanti kalian presentasikan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, habis ini kita akan ke lapangan, kita akan buat kelompok di lapangan dengan cara games. Habis itu kalian kumpul sesuai dengan kelompoknya, lalu diskusikan. Bentuknya nanti akan sirkuit training, jadi Patri aja nanti yang muter. Kalian stay di tempat, silakan diskusi dan presentasikan. Oke, ada pertanyaan? Ya, satu, nggak usah bawa handphone, gadgetnya aja. Nanti kalian tinggal searching di situ. Nah, nanti kelompok 1 olahraga atau difoto dulu, nanti biar gampang. Ya, udah, Hil. Oke, kalau udah cukup pemaparan teorinya, nanti kita lanjut prakteknya di lapangan. Itu aja dari Patri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti instruksinya setiap angka yang Patri sebutkan, kalian harus membuat kelompok sesuai apa yang Patri sebutkan. Misalkan Patri nyebut angka 3, berarti kalian nanti buat kelompok di sini 3 orang. Begitupun seterusnya, sampai nanti kalian buat kelompok untuk kelompok diskusi nanti. Tahu. Paham ya? Paham. Oke, sekarang kalian jogging di lapangan basket aja. Nanti sambil dengar instruksi. Sampai lapangan voli deh, sampai lapangan voli. Lapangan voli sebelah, jogging pelan-pelan. Pelan-pelan aja, sambil dengar instruksi. Joggingnya pelan-pelan aja, soalnya sambil nunggu instruksi nanti. Yang putrinya lanjut. Dihukum dia lah. Gila situ depan. Langsung kembali. Pos 1 di sini, bikin lingkaran. Pos 2 di sini, bikin lingkaran. Lingkaran. Go. 1 sini. Dan yang materi yang terbagi ya. Lalu cari jenis penyakit akibat kekurangan gerak.
Manfaat olahraga untuk tubuh kalian, lalu sama jenis penyakit akibat kekurangan gerak, pilih aja juga yang kalau meditasi. Mungkin gak kemudian Yuri yang itu aja. Mental. Sosial lah, sosial. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan pengertian olahraga dan manfaat dan kekurangannya olahraga. Ya, akibat dari kekurangan gerak. Oh ya, perkenalan anggota sebelumnya, perkenalkan. Saya Subhana Diasya, absen 34. Saya Muhammad Muwardi, absen 19. Saya Resiawan, absen 33. Saya Nashwa Kembang Ariswana, absen 38. Saya Nalesa Gayani dari absen 22. Saya Fabian Masal Alvarenzi dari absen 15. Saya Amalia Saraswati dari absen 5. Saya Joko Saraswati dari absen 18. Pengertian olahraga. Gerak olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Apa saja sih manfaat olahraga bagi tubuh kita? 1. Menormalkan kadar kolesterol dalam tubuh. 2. Membakar kalori dalam tubuh. 3. Menyehatkan jantung. 4. Mencegah terjadinya obesitas. 5. Mengurangi stres. 6. Menguatkan stamina tubuh. 7. Menyehatkan tubuh. 8. Agar tubuh terasa bugar. Akibat dari kekurangan olahraga sendiri, yang pertama ada tubuh menjadi lemas, lalu penyakit yang kedua ada obesitas. Yang penting aktivitas saja, jangan mesti harus targetnya. Kalau sih kalian bantu orang tua sampai keringetan, ya itu udah aktivitas fisik namanya. Ya, udah keringetan, ya berarti glukosa yang ada di dalam kalian itu udah pecah menjadi adenosin trifosfat. Nah, kalian beraktivitas fisik, ATP tersebut pecah menjadi apa? Sistem sekresinya menjadi keringat. Itu dari ATP pecah. Yang ada di dalam otak kalian, kalian beraktivitas pecah keringat. Nah, berarti glukosa dalam tubuh kalian, dalam darah kalian sudah berkurang. Tapi ingat, konsumsi gula juga dihabisin, jangan terlalu banyak. Anak-anak sepertinya santan, orang enak apa coba masakan-masak gitu. Ya, tapi kalau diimbangin sama fisik, olahraga dan segala macam, oke lah. Tapi kalau udah makanan yang bersantan, gorengan, bergerak malam, kalau udah cukup 35-40, paling banyak obesitas. Paling parahnya ya bisa kolesterol tinggi, DM, terus diabetes mellitus. Nah, jadi diharapkan setelah kalian mengetahui pembelajaran ini, kalian tahu ya bagaimana cara ya, di depan kita lanjut ke ada pertanyaan di sini? Cukup? Oke, kalau nggak ada pertanyaan pasti cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Tetap semangat.